Berarti Pak masuk sini. Iya. Lain bos di sana ya? Assalamualaikum. Siap. Baik. Ada pasang. Ya, langsung Pak pun langsung. Kepala Desa Lampung, Bapak Ridwan Anaji, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan izinnya sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka peresmian asrama Pancasila yang insya Allah sebentar nanti akan diresmikan oleh Pak Wakil Bupati. Bagi saudara-saudara saya umat Muslim, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah beliau hadir. Semua tim yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses di dalam hal peresmian asrama Pancasila. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Wagub di desa saya. Pada kesempatan ini saya tidak mencurahkan apa yang harus saya sampaikan. Kalau saya mau cerita ini Pak Wagub, pasti ini butuh waktu panjang. Tapi karena nanti saya akan sharing dengan Pak Wagub, bagaimana perkembangan asrama ini tergantung dari pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Jadi hanya itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah, saya kemarin Pak Wagub didatangi oleh adik-adik berdua. Saya hanya sempat menitikkan air mata bahwa ternyata di desa saya ada orang lain yang bisa berbuat. Itu yang sampai hari ini saya merasa tertantang, dan bahkan saya sudah 3 kali Pak Wagub datang pada tadi malam, sore, tadi pagi, dan sampai hari ini. Jadi saya hanya berharap mudah-mudahan Pak Wagub kita berseri. Saya mohon, karena keadaan asrama ini masih sangat memprihatinkan. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wagub, yaitu orang tua kami. Yang saya hormati Kepala Dinas UMKM. Yang saya hormati Pak Kabak Kaskompol bersama Ibu. Yang saya hormati tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Parigi Motong. Yang saya hormati Kepala SMP 1 Palasa. Asrama Pancasila, nama Asrama Pancasila, alamat Dusun 6, Sabang, Palasa, Lambori. Jumlah anak 11 orang, Islam 5 orang, Kristen 6 orang. Asal anak-anak komunitas adat terpencil suku Lauje. Berdiri asrama 4 Juli 2001. Latar belakang berdirinya asrama, melihat kondisi anak-anak KAT yang banyak putus sekolah karena dengan akses untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMP dan SMA cukup jauh, sehingga mengakibatkan putus sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore yang kami hormati Pak Wakil Bupati Parigi Motong bersama kepala-kepala dinas yang lainnya yang hadir pada sore hari ini, Pak Camat Palasa, Bapak Kepala Desa Lambori, ada juga Bapak Kepala Desa Wakatomo Barat gitu.
Sebelumnya kami mohon maaf Pak, jadi tempatnya seadanya seperti ini, seperti itu karena memang belum selesai semuanya seperti itu. Nah, jadi untuk saya singkat saja, jadi latar belakangnya asrama ini Bapak, jadi di tahun 2020 itu kami berdua, saya bersama Dini itu mendampingi masyarakat komunitas adat terpencil suku Lauje yang berada di Molomamua di Desa Ogotemubu Barat. Nah, pada waktu itu di tahun 2020 itu kami melihat ada potensi lokal yang bisa diolah oleh masyarakat suku Lauje, yaitu gula aren. Jadi di sana itu ada 10 petani aren yang membuat gula aren Pak, gula batok gitu. Nah, jadi mereka terbatas pada penjualan, kemudian terbatas pada akses. Mereka hanya membawa seminggu sekali ke pasar. Kalau hancur gulanya tidak laku Pak, belum lagi ojeknya. Nah, pada waktu itu saya dengan Dini kami berpikir bersama masyarakat sama pemerintah desa kira-kira apa yang bisa kita olah dari gula aren ini. Nah, akhirnya terbuatlah gula semut. Ada turunannya, ada gula semut jahe merah, ada gula aren cair, ada kopi aren, itu semua produk dari masyarakat suku Lauje, seperti itu. Nah, berjalannya waktu Pak, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM. Jadi bagaimana produk ini supaya bisa, artinya bisa dipasarkan dengan luas, kemudian secara packaging supaya menarik itu. Jadi kami kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM, Rumah BUMN, pokoknya dinas yang terkait kami ajak kerjasama Pak dengan Dinkas untuk izinnya. Nah, berjalannya waktu ternyata kami melihat dari hasil UMKM ini bisa berdampak terhadap pendidikan. Jadi di tahun 2021 kami mencoba bersama masyarakat bagaimana anak-anak di gunung itu Pak bisa sekolah. Karena mereka di Gunung Molomamua itu hanya ada SD. Jadi biasa setelah tamat SD mereka menikah, akhirnya pernikahan dini, mungkin itu yang mengakibatkan sampai terjadinya stunting juga, seperti itu. Nah, akhirnya kami memutuskan bersama orang tua di tahun 2021 kami membawa dari gunung itu awalnya 6 anak Pak, 6 anak. Penuh perjuangan orang tua, kadang seminggu dijemput lagi gitu. Jadi akhirnya sekolah terhenti gitu. Tapi kami terus berjuang bagaimana juga mengedukasi orang tua Pak, supaya mereka juga paham pentingnya pendidikan, seperti itu. Nah, akhirnya berjalannya waktu di tahun 2022 ini kami memulai membangun asrama. Jadi bukan dari gula semut, tetapi kami juga mencari orang siapa yang bisa membantu anak-anak itu supaya mendapatkan pendidikan yang layak. Dan akhirnya ini yang jadi Pak, asramanya seperti ini sederhana, tapi yang saya salut di sini adalah semuanya swadaya orang tua Pak. Jadi yang membangun ini adalah orang tua mereka gitu. Kami membantu mencari orang, ayo siapa yang bisa membantu membangunkan mereka rumah gitu. Nah, akhirnya terbangunlah ini, kami bangun itu kurang lebih 2 bulan Pak. Jadi mereka biasa nginap di sini seminggu, terus pulang lagi, gantian lagi, siapa lagi seminggu, siapa lagi, seperti itu Pak. Nah, itulah latar belakangnya kenapa ada asrama ini. Dan asrama ini Pak bukan hanya ada dari anak dari Gunung Molomamua, tetapi pada waktu itu kami melihat ada 3 orang anak koja yang jalannya dari subuh, dari jam 4 subuh pulang nanti sudah sampai jam 6 sore malam itu. Jadi kami ajak, kalian mau tidak tinggal di asrama ini? Jadi ada 3 anak dari Gunung Koja juga di sini Pak. Jadi ada 11 anak yang kami tampung di sini. Jadi mereka Pak bukan hanya mereka tinggal untuk sekolah, tidak, tetapi kami membina anak-anak itu 1 kali 24 jam. Jadi yang kami bina pertama adalah karakter, kemudian intelektual. Mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak ini meskipun sudah SMP tapi membacanya kurang lancar Pak. Jadi kami setiap malam belajar membaca, menghitung meskipun sudah SMP. Kemudian yang ketiga adalah iman. Kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, karena di sini ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi bekerja sama dengan gereja, dengan guru-guru mengaji Pak. Itu. Jadi ini asrama memang, jadi namanya kenapa Pancasila Pak gitu. Jadi asrama Pancasila seperti itu. Nah, jadi
memang kami melihat dampak ketika ekonomi itu kami bangkitkan, ternyata banyak dampak-dampak lainnya Pak, pendidikannya, kesehatannya, seperti itu Pak. Nah, itu mungkin penjelasan singkat saya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Kesbangpol Kabupaten Parigi Motong, Sekretariat Komda Lansia, cuma yang stunting tidak ada. Oh iya, iya dari lansia itu. Urusannya dari yang saya hormati Camat Palasa, atas nama pemerintah dan pribadi mengapresiasi yang seperti ini. Alhamdulillah. Oke, tentunya saya ulangi lagi, kita dalam pertemuan ini karena untuk kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, ya tentunya kita selalu berdoa mudah-mudahan ini ya Allah Subhanahu wa taala tetap ya melindungi kita semua, tetap kita diberi petunjuk, bimbingan, dan terakhir adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga asrama ini nantinya insya Allah ke depan bukan lagi seperti ini, sudah akan berubah insya Allah. Kita doakan seperti ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Asrama Pancasila di Palasa Lambori, Dusun 2, Kecamatan Palasa, resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim.